Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kumpul lagi di sini di live Teman Surga dan juga kolaborasi dengan Pemuda Bismillah. Nah, alhamdulillah yang berbahagia kita pada malam hari ini bisa berkumpul lagi di sini. Alhamdulillah ini banyak yang nonton nih, luar biasa ini. Jarang-jarang ini, luar biasa ini. Karena ini yang apa namanya? Bintang tamunya luar biasa ini, orang jauh ini. Oke, luar biasa ya teman surga dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam kesehatan ya, insya Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan wabah corona ini segera berakhir ya. Kita berharap dan juga bisa apa namanya memasuki bulan Ramadan nanti dengan penuh kekhusyuan ya. Kita berharap mudah-mudahan Ramadan datang, corona hilang ya. Amin. Insya Allah. Baik, teman juga yang dimanapun Anda berada, malam hari ini kita kedatangan ya. Kedatangan dari jauh ya. Di sini aja ya. Tetap stay at home ya. Kita ngumpul bareng di sini, kita live bersama di sini dengan bintang tamu kita yang luar biasa ini. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah seorang motivational speaker, luar biasa ini. Pemerhati remaja, pemerhati anak-anak remaja, atau pemerhati anak-anak bucin ya. Ya, beliau itu adalah Kak Budi Permana ya. Dan juga sekaligus beliau ini sekaligus seorang yang berkecimpung juga di Pemuda Bismillah ya, di daerah Banjarmasin ya Ustadz ya. Kalimantan Selatan, Sat. Oh, Kalimantan Selatan ya. Oh, iya, Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang kebahagiaan ya. Finding right happiness ya. Kebahagiaan yang benar, kebahagiaan yang hakiki. Ya, mudah-mudahan kita bisa dapatkan. Nah, masalahnya gimana caranya mendapatkan kebahagiaan yang benar, bahkan kebahagiaan yang hakiki gitu. Nah, sekarang kita langsung saja kepada Kak ya Budi Permana untuk menyampaikan sepatah dua patah atau dipatah-patahin ya, untuk mengawali bincang-bincang atau ngobrol santuy pada malam hari ini. Silakan Kak Budi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman jawab di komen aja. Assalamualaikum adalah salamnya kita semua. Salam yang di dalamnya ada doa, baik bagi kakak yang mengucapkannya maupun adik-adik semua yang menjawabnya. Dan satu-satunya salam yang diterima di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kakak mengucapkan salam seperti itu, maka jawablah dengan jawaban terbaiknya. Meskipun kita tidak bertemu langsung, tapi adab dan etika kita dalam majelis tetap berlaku. Karena sesungguhnya ilmu hanya pantas didapatkan oleh orang-orang yang memantaskan diri. Mari sama-sama kita pantaskan agar Allah memudahkan langkah kita untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Oke, sekali lagi semuanya peserta dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, termasuk kenikmatan hari ini kita bisa bertemu di suasana yang luar biasa. Hari demi hari kita mendengar banyak orang terkena virus corona COVID-19 dan sebagian mereka telah meninggal dunia. Oleh karena itu kita berharap di momen ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua bahwa sesungguhnya kematian itu dekat. Tidak ada yang pernah tahu, kematian itu sama seperti kiamat. Oleh karena itu semoga kita senantiasa bisa mengingat kematian, karena sesungguhnya sebaik-baiknya hamba dan hamba yang cerdas adalah hamba yang senantiasa mengingat kematian. Dan kita pun tidak pernah tahu apakah adik-adik yang duluan
kakak yang belakangan meninggal, atau sebaliknya, kakak yang belakangan, adik-adik yang duluan. Amin ya robbal. Sama aja. Kemudian Lanjut Kak, lanjut. salam juga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita ikuti, kita toladani, dan sungguh kita rindu ingin berjumpa dengan beliau. Semoga kelak ketika kita bertemu dengan akhir kehidupan kita bisa memandang wajah beliau. Kemudian kepada para sahabat dan pengikut yang setia hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Apa kabar sahabat-sahabatku semua, baik dari teman surga maupun pemuda bismillah? Pemuda bismillah, Masya Allah. Jawabannya belum mantap. Kakak berharap pertemuan kita hari ini memang singkat, pertemuan kita hari ini memang pendek, tapi mudahan pertemuan ini bisa menjadi pertemuan yang paling berkesan dalam hidup kita. Kita berharap setiap menit, dalam setiap detik kita senantiasa bisa menunjukkan kemampuan terbaik kita, karena sesungguhnya dimanapun kita berada, Allah senantiasa melihat kita. Dan hidup itu bukan mengenai bagaimana awalnya, tapi yang paling penting bagaimana akhirnya. Dan hari ini kita berusaha menyeting hidup kita dalam setiap menitnya, senantiasa memantaskan diri untuk menjadi hamba yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam pertemuan hari ini. Jadi bagi kawan-kawanku yang masih sambil mengerjakan tugas, hilangkan dulu tugasnya. Bagi sahabat-sahabatku yang masih rebahan, silahkan bangun, kita pantaskan diri di majelis ilmu ini. Bagi yang masih kesana kemari tuh, sudah duduk di tempat, lupakan segalanya, tapasan belum kering juga lupakan, kalau masih punya utang juga lupakan dulu, kita fokus di satu jam ini, agar pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang barokah. Oke, sudah siap? Siap menggunakan kemampuan terbaiknya? Karena siap kakak. Karena sesungguhnya penyesalan terbesar kita itu adalah ketika dalam hidup kita belum pernah menggunakan kemampuan terbaik kita, sementara ajal menyebut kita. Itu. Oke, sudah siap? Siap kakak. Oke. Insya Allah hari ini kakak hanya sedikit cerita, jadi cuma bercerita saja. Kita hanya saling berbagi. Yang namanya berbagi berarti tidak hanya di kakak, nanti adik-adik semua juga boleh berbagi kepada kakak. Dan kakak ingin menceritakan salah satu peserta yang ada di grup ini. Beberapa orang yang kakak namanya kenal, baik kakak ingin menceritakan di sana. Sepertinya ada Angga. Angga ini salah satu selebgram yang ada di Kalsel, Sat. Kebetulan Masya Allah, luar biasa. Menceritakan tentang Angga. Kenapa diceritakan? Acungkan tangan ke Angga. Banyak juga. Ada Kak Agus juga di sana. Ada Kak Hafiz, ada Kak Indo. Oke. Oh, Angga PRD itu ya? Ya, Angga PRD. Mantap. Oke, hari ini kakak menceritakan tentang Angga. Siapa itu Angga? Angga ini dulunya dia bukanlah siapa-siapa dan bukanlah apa-apa. Wah, Masya Allah. Butiran debu dong. Bukanlah siapa-siapa, bukanlah apa-apa. Akhirnya tiba suatu hari, dia menemukan hari yang paling berkesan dalam hidupnya. Yang hari itu dia menyadari bahwa hidup dia cuma satu kali. Yang satu kali ini bagaimana ini cukup untuk menjadikan dia pribadi yang luar biasa, pribadi yang sukses. Dia berkomitmen dalam hidupnya karena hidupnya cuma satu kali. Bagaimana yang satu kali ini tidak ada kamus gagal dalam hidupnya. Hidupnya ini harus berhasil. Akhirnya karena Angga berusaha seperti itu, maka dia paham betul untuk bisa menjadi pribadi terbaik, maka tidak ada cara kecuali satu, yaitu menjadi pribadi yang senantiasa menuntut ilmu dimanapun dia berada. Karena sesungguhnya tiada satupun yang bisa memuliakan kita, meninggikan derajat kita, kecuali dengan ilmu. Harta dijaga, jabatan dijaga. Tapi kalau ilmu, insya Allah menjaga. Maka jadilah Angga ini pembelajar sejati. Dimanapun ada forum ilmu, dia selalu datang di sana. Dimanapun ada forum ilmu, selalu terdepan. Hadir ya? Jauh. Meskipun hujan, dia senantiasa ke sana. Ada seminar, dia hadir. Ada talk show, dia hadir. Ada training, dia hadir. Bagi sembako, tambah laju. Dia hadir dimanapun. Seperti itu. Kenapa? Karena dia ingin menjadi pribadi pembelajar sejati. Dia tidak akan pernah berhenti belajar, kecuali sampai kakinya menginjakan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Termasuk di kajian-kajian yang lainnya. Dan dalam setiap kajian, biasanya Angga pakai apa? Dalam setiap kajian, biasanya dia pakai motornya. Apa motor Angga? Anggap saja CB86. Termasuk hari ini anggap kajiannya kita bertemu langsung. Seperti itu. Karena tadi dia mau ke rumah, Seth.
Jangan. Oh Di gitu. rumah aja. Nggak boleh, Yes. nggak boleh. Di rumah aja. Social distance. Anggap aja motornya CB86. Oke. Dan angkat itu kajian. Kita hari ini membayangkan berimajinasi corona selesai. Kemudian ada forum Iya. seminar yang diadakan oleh teman surga dan pemuda Bismillah. Maka Wah, keren acaranya banget itu tuh. esok pagi. Wah, acaranya esok pagi. Iya. Dan Angga itu malamnya sudah siap-siap. Malamnya Masya sudah Allah. siap-siap. Karena dia ingin hadir yang pertama kali. Biasa orang yang pembelajar itu juga ingin menjadi yang utama. Maka jam 2 subuh, Angga sudah bangun. Untuk apa? Untuk siap-siap hadir. Dia bangun, Iya. dan ke WC, guring lagi. Sama aja lah. Kemudian jam 4 dia bangun lagi. Dia siap-siap, dia sholat tahajud. Habis dia sholat tahajud, kemudian dia lanjutkan dengan tilawah. Kemudian dia lanjutkan sambil berzikir, menunggu azan subuh. Kemudian dia berangkat sholat subuh. Kemudian dia selesaikan. Kemudian dia berzikir di sana sampai waktu isyraq. Kemudian selesai. Jam 6 dia siap-siap berangkat untuk hadir kajian. Masya Allah. Kajian Soleh apa? banget sih ini. Training teman surga dan pemuda Bismillah. Maka jam Masya 6 dia nyalakan motor CB86-nya. Dia nyalakan CB86-nya. Alhamdulillah, boom, weng, dia jalan. Kemudian ketika dia jalan, tidak beberapa lama, 500 meter meninggalkan rumahnya, ternyata apa? Kejadian tak terduga terjadi. Apa yang terjadi? Weng, ngung. Ternyata bensinnya Apa tuh? habis. Bensinnya habis. Ketika bensinnya habis, dia cek. Wah, padahal dia merasa sudah misi malam tadi, tapi ternyata habis. Maka ketika bensin ini habis, kira-kira kalau teman-teman menduga, apa yang akan dilakukan Angga? Oke, misi bensin. Dorong. Manggil Gojek. Dorong. Ada lagi, Ustaz? Apa lagi ya? Manggil teman. Manggil teman, iya. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Kalau kita tiba-tiba bensin habis, kira-kira apa yang kita lakukan? Ayo, komentar. Apa? Komentar. Jempol. Senyum, malah senyum. Mengisi bensin, boleh. Mengisi bensin, udah. Tinggal Lari, motornya. Membuang motornya lari. disabat. Oke. Bersyukur, oke. Ganti Apa lagi motor, ya? boleh. Nah, Bersabar, jalan kaki ya. Ya, intinya apapun jawaban kawan-kawan, sebenarnya ketika kita menghadapi kondisi itu, intinya kita itu cuma melakukan dua hal. Yang pertama, ketika kondisi itu terjadi, kita bisa mengeluh, atau yang kedua, ketika kondisi itu terjadi, kita bisa bersabar. Ketika bensin kita habis, kalau kita mengeluh apa yang terjadi? Wah, sudah CB86, buruk, mati pulang, sana, misalnya. Itu kalau kita mengeluh. Tapi kalau kita bersabar, wah, bensin habis di luar dugaan saya. Segala sesuatu yang di luar dugaan saya itu rahasia Allah. Rahasia Allah pasti indah bagi orang yang bersabar. Tenang semuanya, baik-baik saja. Akhirnya apa? Karena anggap pribadi terbaik, maka dia milih respon yang kedua. Tenang semuanya, baik-baik saja. Dia hirit motor dia. Ketika dia hirit motornya, dia sambil merenungkan. Hari ini adalah proses dia menuju ilmu. Kalau hari ini proses dia menuju ilmu, maka setiap dia mengirim motornya, itu tuh ada pahala. Setiap putaran rodanya itu. Maka pahala itu senantiasa. Wah, luar biasa. Maka ketika dia mengirim motornya, dia sambil tersenyum. Kenapa? Karena dia paham betul bahwa ada pahala yang telah mengalir di pundaknya. Bahkan pahala terus ya. Pelangi, naik-naik ke puncak gunung. Bahkan kalau ada paman bensin buka, apa kata enggak? Man, pian tutup. Lu hendak mencari yang jauh supaya banyak pahalanya. Kadang-kadang lu ngisi sini aja Mangai, lu ngisi. Berapa? Setengah liter. Dia isi. Ketika dia isi, alhamdulillah motornya nyala. Angganya jalan lagi. Wing. Boom. Wah, dia jalan lagi. Ternyata apa? Mendekati tempat acara, tiba-tiba bannya teranjah parang. Atau bannya pecah. Ketika bannya pecah, kira-kira apa yang terjadi? Anggap pribadi terbaik. Jawabannya tetap sama. Ini semuanya rahasia Allah, tenang semuanya, baik-baik saja. Akhirnya apa? Angga hirit motornya. Ketika Angga hirit motornya, alhamdulillah ketemu tukang nambal ban. Kemudian selesai, jam 7.30 dia berangkat lagi. Dan ketika dia berangkat lagi, dia terus melaju. Boom. Tiba-tiba terkena lobak. Ketika terkena lobak, maka knalpotnya terlepas. Anggap aja karena saya bilang knalpotnya terlepas. Akhirnya apa? Sama.
Angga mengatakan ini rahasia Allah pasti indah bagi orang yang bersabar. Tenang semuanya, baik-baik saja. Dia lepas knalpotnya, dia taruh di pundaknya, kemudian dia hidit motornya. Dia nyanyi lagi sambil terus tersenyum, bintang kecil dan pelangi lagi dong. Oke, boleh lah. Ada yang tanya, Kak, knalpot misalnya taruh di pundak panas. Jangan khawatir. Jangankan knalpot, cewek saja dapat pundak Angga itu meleleh, apalagi knalpot. Langsung cair. Alhamdulillah selesai. Gitu ya. Alhamdulillah selesai. Angga pun tiba di tempat acara. Ketika di tempat acara, maka dia melakukan ikhtiar dan tawakal maksimal. Dia kunci setang, kemudian dia rantai dengan rantai kapal bannya, kemudian knalpotnya dia bawa masuk ke dalam ruangan. Oh, Allah. Kemudian acara training pun mulai. Alhamdulillah jam 12 training selesai. Ketika training selesai, Angganya turun, Angga semakin semangat. Asalnya dia datang sudah berapi-api, sekarang ketika dia pulang lebih berkobar lagi. Dia semakin yakin bahwa hidup dia haruslah hidup yang terbaik. Dia harus bisa memastikan bagaimana akhir kehidupan dia itu menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia turun, dia keluar ruangan. Ketika dia keluar ruangan, ternyata apa yang terjadi? Angga menyaksikan pemandangan seperti mimpi. Apa itu? Motornya hilang. Motornya hilang. Tragis banget. Angga sudah dikunci setang, kemudian sudah dirantai, knalpotnya dibawa masuk, masih hilang juga. Masya Allah. Dan Angga adalah pribadi yang terbaik. Apa pribadi terbaik? Jawabannya, tenang semuanya, baik-baik saja. Baik-baik saja. Akhirnya sampai apa saya Akhirnya Angga pulang. Ketika Angga pulang, ternyata apa yang terjadi? Dari kejauhan ada truk melaju dengan kecepatan 200 km per jam. 200 km per jam. Nah, pasti peserta menganggap Angga tertabrak. Tidak. Jangan sampai kita prasangka buruk. Angganya tidak tertabrak, tapi tergepak. Ketika tergepak truknya melacung, Angganya jatuh. Ketika Angganya jatuh, terbentur aspal, aspalnya lempak, Angganya luka. Itu. Kemudian akhirnya pas supir truknya kaget. Kemudian dia turun, aku nih, nah, Ikam gak ada apa-apa kah? Apanya gak ada apa-apa? Mata pian di mana? Enggak. Nah, Ikam gak ada apa-apa kah? Jawaban Angga cuma dua. Yang pertama, dia bisa emosi. Misalnya emosi kayak apa? Pian gak ada yang pintar, mati. Atau yang kedua, Mang, pian gak ada sengaja, ulun gak ada sengaja. Kita sama-sama gak ada sengaja, tenang semuanya, baik-baik saja. Keo. Kira-kira Keo ini bagus yang mana? Bagus yang pertama atau yang kedua? Oh iya. Kenapa bagus yang kedua? Coba yang pertama. Sudah dia ngeluh, ketika dia ngeluh dia tidak sabar, itu sudah musibah. Tapi yang paling penting apa? Bagi seorang muslim, bukan itu musibah terberat. Musibah terberat bagi kita apa? Ketika di momen itu kita nggak mendapatkan pahala sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya momen itu bisa menjadi momen kita mendapatkan pahala sebesar-besarnya. Harusnya momen itu menjadi momen kita menunjukkan kesabaran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena di momen itu kita tidak bisa sabar, akhirnya apa? Sudah kita dapat musibah, pahala nggak dapat. Padahal bagi seorang muslim, tak masalah dia kehilangan apapun. Tak masalah dia tidak memiliki harta. Yang jadi masalah, kalau di hadapan Allah, dia tidak membawa amal soleh sama sekali. Oleh karena itu, Angga memilih yang kedua. Meskipun dia dapat musibah, dia tidak ingin kehilangan pahala. Bagi seorang sahabat juga sama. Sahabat itu yang membuat mereka menangis, bukan karena nggak bisa makan. Yang membuat mereka menangis, bukan karena nggak memiliki apapun. Tapi yang membuat mereka menangis ketika mereka tidak bisa beramal soleh. Ketika ada di antara mereka yang tidak bisa pergi berjihad karena tidak memiliki harta. Ketika ada di antara mereka yang sakit, pada ada panggilan jihad, mereka menangis karena hal itu. Termasuk Angga. Akhirnya apa? Dia sabar. Dia mengatakan, biar nggak sengaja, kita akan sengaja. Tenang semuanya, baik-baik saja. Karena Angga ingin di momen-momen yang seperti itu tuh menjadi momen terbaik kita menunjukkan kesabaran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Angga dibawa ke rumah sakit, masuklah dia dalam rumah sakit. Kemudian dimasukkan dalam ruang ICU, kemudian dia bertemu dengan dokter, dioperasi dokter, kelahi, dioperasi, alhamdulillah. Tidak beberapa lama kemudian operasinya selesai. Dan 100 tahun kemudian, kelawasan. 20 tahun kemudian juga kelawasan. Sebulan kemudian Angga keluar. Ketika Angga keluar, biasa sinetron kan, biasanya diperban kepalanya terus. Dimanapun dia jatuh, kepala yang diperban. Akhirnya Angga diperban, kemudian sakitnya sudah selesai, kemudian dia diantar pulang. Pakai apa? Pakai Gojek.
Akhirnya ketika dia pulang, sampailah di depan rumahnya. Ketika sampai di depan rumahnya, dia menyaksikan rumahnya kebakaran. Masya Allah, tragis banget. Apa jawaban Komentarnya Angga? nih, komentarnya. Lihat komentarnya apa nih? Apa jawaban Angga? Masya Allah, semuanya baik-baik saja. Baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Nah, yang paling Oke. penting dari cerita ini, kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil? Ini kesimpulan. Nah, cakep nih, cakep. Apa Dari hikmahnya coba guys? Hikmah apa yang bisa diambil? Oke. Jawab. Oke. Apa hikmahnya? Sabar, sabar. Oke. Nasib Dikasih banget. nilainya 70. Kalau ada yang bisa menjawab, betul nilainya 100, dikasih hadiah. Bawa pulang laptop Angga. Oh, hashtag baik-baik saja. Isbir. Save Angga, selamatkan Angga. Ada lagi yang tahu hikmahnya? Itu. Oke, langsung Selalu kita jawab. sabar dalam menghadapi musibah. Tawakal kepada Allah Lanjut, Subhanahu wa Kak. Ta'ala. Nilainya 75. Yang bisa dapat nilai 100 boleh bawa pulang HP kakak. Saksinya Ustadz. Wah. Saksinya Ustadz. Luar biasa ya, ada giveaway segala nih. Karena saya menilai Ustadz. Jadi saya usahakan nilainya tidak ada yang 100. Oke, langsung saja. Karena waktu kita singkat, nanti kita akan tanya jawab. Ternyata kalau kita melihat tadi, bahwa sesungguhnya setiap kehidupan kita tuh selalu berada dalam dua lingkaran. Siapapun kita. Orang kaya, orang miskin, orang ganteng, kelebihan jelek, sama. Dia selalu hidup dalam dua lingkaran. Orang punya jabatan, gak punya jabatan. Siapapun kita selalu hidup dalam dua lingkaran. Yang pertama, kita itu ada hidup dalam lingkaran yang kita tuh tidak kuasa. Kita tuh tidak punya wewenang. Semua yang menimpa kita di sana, itu benar-benar di luar kendali kita. Nah, dalam lingkaran yang di luar kekuasaan kita ini, maka tugas kita cuma satu. Yaitu apa? Ridho. Tapi yang kedua, ternyata apa? Kita juga hidup dalam lingkaran yang kita tuh punya kuasa di sana. Yang kita tuh punya pilihan. Nah, dalam lingkaran yang kita punya kuasa, kita punya pilihan inilah, di sini ada pahala. Ada amal, ada dosa. Nah, sekarang pertanyaan kakak, contoh segala sesuatu yang menimpa kita di lingkaran yang itu kita kuasai. Kira-kira apa? Contohnya. Yang lingkaran apa? Dikuasai ya? Yang kita kuasai. Atau sebaliknya deh, contoh kehidupan yang menimpa kita di lingkaran yang tidak kita kuasai. Segala sesuatu itu terjadi, tapi di luar kekuasaan kita. Kita tidak punya wewenang. Nah, di sini tidak ada pahala dan dosa. Yang ada itu adalah respon kita. Kira-kira apa? Segala sesuatu yang menimpa kita dalam lingkaran yang tidak kita kuasai. Ada yang bisa jawab? Lahir ganteng gitu ya? Contoh segala sesuatu, ini tahu ya, contoh. Nah, contohnya apa? Segala sesuatu yang menimpa kita dalam lingkaran yang kita tidak kuasa. Contohnya mudah. Ulama itu mengatakan misalnya seperti apa? Ajal, rizki, jodoh. Itu semua apa? Itu di luar kuasa kita. Atau misalnya seperti kejadian yang menimpa Angga tadi. Ketika bensinnya habis. Ketika bannya teranjah parang. Ketika knalpotnya terlepas. Itu semua benar-benar di luar kuasa dia. Dia tidak punya wewenang. Nah, segala yang di luar kekuasaan kita, maka ini tidak ada pahala dan dosa. Yang ada apa? Respon kita. Maka respon kita lah yang akan Allah nilai di sana. Termasuk hari ini, ketika ada wabah. Maka wabah ini apa? Ini di luar kuasa kita. Kita tidak pernah tahu sampai akan kena. Yang dalam kuasa kita apa? Memantaskan diri. Berdiam di rumah. Kita paham wabah itu punya kodar. Kodarnya apa? Kalau mengenai kita itu berbahaya. Seperti itu. Sebagaimana diri kita tuh punya kodar. Apa kodar kita? Kita punya potensi hidup. Kita tuh membutuhkan makan, minum. Itu adalah apa? Khasiat yang Allah berikan pada tubuh kita. Termasuk juga kita memiliki gorijah. Ketika melihat wanita kita tertarik. Sehingga Allah perintahkan kita menundukkan pandangan. Kita menundukkan pandangan itu bukan karena kita takut. Tapi kenapa? Karena perintah. Seperti itu. Termasuk ketika ada COVID-19 misalnya. Maka kodarnya apa? Kodarnya itu dia bisa membahayakan tubuh manusia. Seperti itu. COVID-19-nya itu di luar kuasa kita. Yang kita kuasai apa? Pilihan-pilihan kita. Memilih berdiam diri di rumah, memilih
senantiasa menjaga kebersihan, itu akan Allah hisab semuanya. Seperti itu. Nah, segala sesuatu yang menimpa kita di luar kekuasaan kita, maka tugas kita cuma satu, yaitu apa? Kita ridho. Kita rela menerima itu semua. Dengan kita ridho, sabar, maka apa? Insya Allah itu jadi amal soleh. Seperti itu. Karena bagi seorang muslim itu yang paling penting itu apa dalam hidupnya? Bukan memiliki segalanya. Bagi seorang muslim itu yang paling penting apa? Bagaimana dalam hidupnya itu Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, istiqomah itu cukup. Seperti itu. Sip. Dalam hidup kita itu, yang paling penting itu adalah mencari sebuah jawaban. Kita tuh walaupun memiliki harta, memiliki tahta, tapi kita tidak menemukan jawaban dalam hidup ini, maka semuanya sia-sia. Kita tuh akan terhijab dari dinding yang namanya kebahagiaan. Tapi sebaliknya, walaupun kita kadang memiliki apapun, tapi kita punya jawaban untuk hidup kita. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, kemana tujuan kita. Walaupun tidak memiliki apa-apa, tapi kita punya jawaban itu, maka sesungguhnya itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka tugas kita pertama-tama, sebelum kita mencari segala-galanya, maka pastikan bagaimana kita menemukan Allah dalam diri kita. Bagaimana kita menjadikan Allah sebagai segala-galanya. Kalau engkau sudah memiliki Allah, engkau sudah memiliki semuanya. Tapi sebaliknya, kalau engkau nggak pernah menemukan Allah sungguh-sungguh dalam dirimu, walaupun engkau memiliki semuanya, pada hakikatnya engkau tidak memiliki apapun di dunia ini. Oleh karena itu, kejar itu. Sebagaimana ulama mengatakan, bahwa sesungguhnya kenikmatan paling besar di dunia ini apa? Ketika seseorang jatuh cinta setelah iman pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Nikmat yang paling besar apa? Iman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua baru jatuh cinta. Bahkan jatuh cinta itu tidak layak disandingkan dengan kenikmatan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalian bisa membayangkan, adik-adikku semua bisa membayangkan jatuh cinta saja bagaimana nikmatnya. Melihat sandalnya saja kita tuh bergetar. Jantung kita tuh dari pop jadi rock. Itu ketika kita jatuh cinta, kita bisa lupa makan dan segala-galanya. Ketika kita jatuh cinta, dia adalah segala-galanya bagi kita. Pada kenikmatan itu tidak ada apa-apanya. Dibanding apa? Kenikmatan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau engkau merasakan kenikmatan iman pada Allah Subhanahu wa taala, maka kau tidak memerlukan apapun. Makanya kita melihat ulama-ulama dulu, ada yang sampai lupa nikah. Dia lupa nikah bukan karena tidak mau, tapi saking lamanya dia merasakan nikmat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak tertarik dengan yang lainnya. Sampai-sampai muridnya mengingatkan, wahai Syekh, engkau belum menikah. Maka saya hanya mengatakan, seandainya Allah masih memberikanku umur, maka aku ingin menikah. Aku tidak ingin mati dalam keadaan menjomblo. Mereka sampai lupa menikah, saking menikmati iman dalam Islam. Kalau kita apa? Sebentar-bentar ingat nikah, sebentar-bentar ingat nikah, sebentar-bentar ingat nikah. Lihat tahu nangis, tahu aja di isinya masa gue kosong. Karena kita tidak menemukan jawaban. Oleh karena itu, pastikan nikmat iman itu yang pertama masuk dalam diri kita. Terutama di momen hari ini. Yang Allah izinkan kita untuk di rumah aja. Maka jadikan momen ini momen terbaik. Maka ini jadikan waktu yang paling kita nanti-nantikan untuk kita berlama-lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan waktu kita yang senantiasa kita rindukan. Karena bisa jadi setelah ini apa? Kita akan sibuk lagi di luar. Kita akan ramai lagi dengan aktivitas kita. Sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan hobi kita, sibuk dengan teman-teman kita. Maka hari ini harus jadi momen kita. Momen apa? Menjadikan hari-hari kita, waktu terbaik kita, waktu istimewa kita, yang paling kita tunggu-tunggu. Untuk apa? Bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, oleh karena itu ingat tugas kita. Kalau di luar kekuasaan kita, kita cuma bisa apa? Ridho. Sudah cukup. Ridho. Seperti itu. Apapun yang terjadi, ketika laptop kita rusak, motor kita hilang, rumah kita kebakaran, maka catat dalam buku kita, hari ini Minggu, jam 12, rumahku kebakaran, ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Kenapa hari terbaik dalam hidupku? Selama itu jadi amal soleh, cukup. Itulah seorang muslim. Saya sering melihat status orang di Facebook, di IG. Apa statusnya? Sabar saja hari ini. Nanti akan indah pada masanya. Banyak yang like, banyak yang mengomen. Status orang muslim tidak layak seperti itu. Nikmat bahagia itu tidak nanti, tapi hari ini. Kalau hari ini kita sudah mendesain hidup kita untuk jadi amal soleh, sudah cukup. Ketika rumah kita kebakaran, motor kita tadi hilang, kita catat saja. Ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Itu. Apa yang hilang dari diriku pasti Allah ganti. Kalau Allah nggak menggantinya di dunia, Allah tidak pernah lupa menggantinya di akhirat. Dan demi Allah, ya Allah, hamba lebih rela ganti engkau di akhirat daripada di dunia. Kenapa? Karena di akhirat jauh lebih baik daripada yang di dunia. Inilah seorang muslim. Makanya Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya semua kehidupan yang menimpa muslim itu kebaikan. Dan ini hanya bagi seorang muslim. Ketika dia ditimpa musibah, dia sabar. Itu adalah baik. Ketika dia ditimpa nikmat, dia syukur. Itu juga baik. Maka apa alasan kita tidak move on? Maka
Apa alasan kita sehingga kita tidak bahagia? Maka apa alasan kita sehingga kita galau? Tidak layak bagi seorang muslim ada galau di hatinya. Tidak layak bagi seorang muslim ada kesedihan di hatinya. Karena semua yang menimpa dia adalah kebaikan. Ketika dia sakit, dia tersenyum. Kenapa? Karena sakit itu pasti menghapus dosanya. Sementara istighfar itu belum tentu menghapus dosanya. Sehingga sakit itu apa? Menambah cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Termasuk kita semua. Nah, itu dalam lingkaran yang kita tidak kuasa. Tapi ternyata apa? Kita juga hidup dalam lingkaran yang kita kuasai. Nah, yang dalam lingkaran kita kuasai ini apa? Kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan setengah-setengah, totalitas. Seperti itu. Ketika azan zuhur berkumandang, maka kita punya pilihan. Mau pergi sholat atau tidak. Kalau kita pergi sholat berjamaah, berarti apa? Kita mengambil kemuliaan yang telah Allah sediakan untuk kita. Tapi kalau kita memilih untuk tidak pergi ke sana, berarti apa? Kita melewatkan kesempatan mulia itu. Tidak ada yang dipaksa. Tidak ada ketika azan zuhur berkumandang, tiba-tiba waktunya memasak ke musola atau ke masjid. Enggak. Kita punya pilihan. Termasuk hari ini. Kita punya pilihan. Mau ngaji dengan live IG teman surga dan pemuda bismillah. Atau mau main game. Atau mau tidur. Atau mau nonton. Itu pilihan kita. Maka dalam hal yang kita bisa memilih, pastikan pilihan kita adalah pilihan yang terbaik. Pastikan pilihan kita adalah pilihan yang tidak pernah menimbulkan penyesalan. Pastikan pilihan kita adalah pilihan yang tidak pernah menimbulkan air mata di akhir. Termasuk masalah apa? Cinta. Ketika kita jatuh cinta dengan wanita, maka kita bisa memilih. Langsung tembak, langsung sosor. Atau apa? Kita bertanya, bagaimana mendapatkannya dengan cara Allah ridhoi. Itu adalah pilihan-pilihan kita. Nah, di ranah pilihan kita ini tidak bisa semuanya baik-baik saja. Dalam yang pilihan-pilihan kita ini, itu adalah apa? Tanggung jawab kita. Itu sebenarnya apa? Usaha kita. Itu sebenarnya adalah pilihan kita. Berada kalau sesuatu menimpa di luar kuasa kita. Maka apa? Semuanya baik-baik saja. Kalau di luar kuasa kita. Tapi kalau dalam kuasa kita apa? Ini salah kita. Oleh karena itu, dalam hal-hal amal soleh, lakukan totalitas. Lakukan yang terbaik. Seperti itu. Agar kita tidak pernah menyesal dalam hidup ini. Karena sesungguhnya kesempatan kita beribadah pada Allah itu singkat. Setelah ini kalau kita meninggal dunia, kita tidak punya kesempatan lagi. Di padang mahsyar kita tidak bisa beribadah. Di alam kubur kita tidak bisa beribadah. Maka ini satu-satunya momen kita bisa ibadah pada Allah. Maka berikan yang terbaik. Demikian dari kakak. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini pengantar dari kakak Budi Permana ini luar biasa banget ini. Jos banget. Itu langsung materi, Satay. Karena pengantar langsung materi. Kalau pengantar apa materinya? Oh, materinya ya, materinya. Ya, materi. Pokoknya materinya luar biasa ini, cakep banget nih, cakep banget ini. Banyak yang sampai mewek-mewek, nangis-nangis itu di komentar itu. Itu nangis karena kelamaan ya. Baik, teman surga dan pemuda bismillah dimanapun Anda berada, silahkan kepada teman-teman semua yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentarnya ya. Silahkan tulis di kolom komentarnya berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, itu berkaitan dengan kebahagiaan yang benar, kebahagiaan hakiki. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Kak Budi Permana berkaitan dengan kebahagiaan hakiki, dan sebagai seorang muslim kita selalu positive thinking dan positive feeling seperti itu ya. Mau dapat kenikmatan, kita bersyukur. Ketika dapat musibah, kita tetap bersabar. Dan semuanya baik-baik saja. Baik saja. Ada nggak nih ya? Oh, baru komen-komen. Ada yang bertanya? Silakan. Oke, silakan bertanya. Jangan ngalih-ngalih. Silakan. Silakan. Ada yang mau bertanya, silakan kepada teman-teman semua. Wah, pada jempol semua nih kayaknya nih. Kayaknya terkesima lihat. Ini nih ada nih. Silakan. Ntar dulu. Apa nih? Bang, gimana mendesain hidup ya? Ntar dulu nih, mana sih? Oh ini Bang, bagaimana mendesain hidup? Ini cepet banget ininya. Lalu ya, mendesain hidup dengan kebahagiaan hakiki, namun masa lalu selalu menghantui. Gimana tuh Bang?
Oke. Silakan Bang. Langsung ya Bang. Ya, silakan. Langsung jawab. Alhamdulillah. Yang pertama, yang seperti kakak sampaikan tadi, bahwa dalam hidup ini yang paling penting itu adalah ketika kita menemukan jawaban dalam hidup. Hidup ini sama seperti kita mendaki gunung atau menaiki tangga. Maka ketika kita mendaki gunung, kira-kira apa yang paling penting? Yang paling penting itu bukan sekedar motivasi tanpa batas, bukan sekedar kemampuan yang maksimal, bukan sekedar semangat, tapi yang paling penting itu bagaimana kita bisa memastikan gunung yang kita naik itu tepat. Karena kakak dulu pernah yaitu syuting film di gunung yang ada di Kalimantan Selatan, waktu itu dengan Kak Ajis, dengan Kak Hasan, dengan Kak Amda. Kemudian waktu itu bulan puasa, bulan Ramadan, dan ketika kami sampai ke gunung, ternyata gunungnya dipakai oleh tentara untuk latihan perang. Dan ketika itu ketika kami mau masuk, dihalangi oleh tentara, tapi kami tidak punya waktu, karena kebetulan waktu itu acaranya mepet, tinggal beberapa hari lagi, sementara hari itu kita syuting. Karena di video itu kita perlukan untuk nanti di konten acara. Akhirnya kita lobby-lobby tentara, akhirnya tentara yang mengizinkan, asal selama kita bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan kita. Nah, kita pun naik, susah payah itu sekitar 4-5 jam, puasa, naik, mendaki, ada yang jatuh, kemudian ada yang kelipanan, ada yang terbentur pohon, macam-macam waktu itu. Alhamdulillah, sekitar jam 2 kami sampai ke puncak. Tapi ketika sampai ke puncak, ternyata Pak Ajis mengatakan kata-kata yang itu seperti mimpi. Apa itu? Dia mengatakan kepada saya, Kak Jar, mohon maaf, ternyata gunung yang kita naiki salah. Yang bujur gunung di sebelah. Ini gunungnya kada kalau syuting, kada bagus pemandangannya. Banyak sampah, rumput, ilalang, sebagainya. Seandainya boleh bakalahi, rasanya anak bakalahi. Nah, bayangkan perjalanan yang cuma 4-5 jam saja, kalau salah itu kecewanya luar biasa. Sekarang bagaimana dengan hidup kita? Ini bukan sekedar perjalanan 4-5 jam. Maka sebelum kita mendaki gunung, maka pastikan dulu gunung yang kita daki itu harus benar. Sebelum kita menaiki tangga, pastikan dulu dinding yang ingin kita naiki itu adalah dinding yang tepat. Maka dalam hidup itu sebelum kita melakukan segalanya, sebelum kita semangat mengejar semuanya, maka pastikan apa yang kita tuju adalah tujuan yang benar. Jangan sampai kita seperti orang-orang hari ini. Ada namanya Dr. Paul, dia meneliti tentang toxic sukses atau sukses yang berlanjut. Dia ini meneliti puluhan tahun, kemudian dia menemukan sebuah data yang menarik. Apa itu? Ternyata di zaman milenial hari ini, kebanyakan orang yang bunuh diri itu bukan orang yang tidak memiliki apapun. Tapi justru sebaliknya, kebanyakan yang hari ini bunuh diri adalah apa? Orang yang sudah memiliki segala-galanya, tapi dia memilih bunuh diri. Maka Dr. Paul menyebutkan itu disebut sebagai toxic sukses. Apa itu? Sukses yang beracun. Sukses yang membuat mereka mati bunuh diri. Coba kalau kita lihat misalnya di Asia, bunuh diri paling tinggi di mana? Maka kalau kita melihat datanya, salah satu yang paling tinggi bunuh dirinya adalah Korea. Seperti itu. Dan salah satu tempat kota yang paling tinggi itu Seoul. Padahal kita tahu, kurang apa Seoul? Itu adalah ibu kota yang luar biasa. Tempatnya hiburan, tempatnya refreshing. Orang-orang yang punya harta, itu menghabiskan hidup mereka bermain di sana. Kota yang tidak pernah istirahat, 24 jam itu semuanya main. Gedung-gedungnya itu luar biasa. Langit-langit, atapnya itu bisa diubah, siang, pagi, malam, sebagainya. Tapi ternyata Pak, kita menemukan data yang menarik. Seoul menjadi salah satu kota yang angka bunuh dirinya itu paling tinggi. Seperti itu. Dan yang paling parah apa? Kita menemukan artis Seoul juga banyak yang mati bunuh diri. Kalau kita klik di Google misalnya, kita menemukan betapa banyak artis yang mereka tuh sudah memiliki semuanya, tapi memilih mati bunuh diri. Seperti itu. Atau misalnya kita melihat misalnya seperti Nicholas Bondi. Dia adalah atlet terbaik dalam perenang. Dalam setiap kejuaraan dia selalu menang. Tapi ternyata apa? Dia mengatakan di akhir hidupnya, saya belum pernah merasa semenderita ini, kecuali pada saat apa? Ketika saya ada di panggung, kemudian kalung-kalung kemenangan itu dikalungkan dalam leherku. Entah kenapa ketika kalung itu dimasukkan dalam leherku, sesuatu terbesit di hatiku. Apakah kebahagiaan seperti ini yang ku cari? Ternyata apa? Apa yang selama ini ku korbankan, itu tidak sebanding dengan bayarannya. Kebahagiaan yang ku impikan itu seperti ilusi. Akhirnya apa? Dia memilih mati bunuh diri. Atau seperti anaknya sponsor AC Milan Ovel. Dia adalah anak dari orang yang sangat kaya. Tapi ternyata apa? Di akhir hidupnya dia nulis surat pada ayahnya. Jadi ini sudah bunuh diri, tapi apa? Dia sempat nulis surat. Apa isi suratnya? Dia mengatakan pada ayahnya, ayah sudah memberikan aku segalanya. Ayah memberikan aku uang. Yang dengan uang itu aku bisa membeli apapun. Tapi ternyata apa? Di uang aku tidak menemukan kebahagiaan. Ayah sudah memberikanku jabatan di usaha ini. Yang ketika aku masuk semua orang hormat. Semua orang melakukan apapun yang aku perintahkan. Tapi ternyata Pak, mohon maaf, di jabatan ini aku tidak menemukan kebahagiaan.
Kemudian masalah cinta, semua orang tahu tentang keluarga kita. Siapapun yang kita lamar, dia pasti mau. Setiap tunjuk langsung dapat. Beda dengan kita, sudah 1000 surat masih ditolak juga. Seperti itu. Dia siapapun yang diinginkan dapat. Tapi ternyata apa? Di wanita aku juga tidak menemukan kebahagiaan. Karena aku tidak menemukan semua kebahagiaan dimanapun, maka jangan-jangan aku mengira kebahagiaan itu ada pada jalan kematian. Oleh karena itu, aku duluan aja. Akhirnya apa? Dia mati bunuh diri. Kemudian artis Korea coba lihat. Ya mereka tuh kurang apa? Mobil punya. Mereka tuh makan gulaan karet saja. Gulaan karetnya itu mereka ludahi, mereka lelang, harganya naik. Tambah. Masya Allah. Oke, ini terjadi gangguan kayaknya nih. Macet-macet nih. Oke. Sudah semuanya teriak. Belum mereka nyanyi, orang sudah terpesona, terpukau. Jaketnya kalau dilelang harganya naik. Beli mungkin 5 juta jadinya 100 juta. Kalau kita beli jaket misalnya harganya 50.000, kita jual teman kita mungkin 10.000, langsung 7.000. Itu. Mereka sudah memiliki semuanya. Tapi anehnya apa? Mereka sudah memiliki semuanya, ternyata apa? Mereka memilih mati bunuh diri. Berarti kesimpulannya apa? Bahwa memiliki semua di dunia ini tidak menjamin kita tuh bahagia. Tidak pernah menjamin kita tuh bahagia. Seperti itu. Kalau senang, iya. Karena kita perlu bisa memahami kebahagiaan dan kesenangan itu berbeda. Kesenangan itu apa? Sesuatu yang kita dapatkan, membuat kita wah, tapi itu terputus. Nah, di dunia ini apa? Sehebat apapun yang kita dapatkan, itu kenikmatannya pasti terputus. Apapun itu. Seperti itu. Wanita paling cantik sekalipun, itu pasti akan terputus nikmatnya. Sebulan, 2 bulan, setahun mungkin sudah berubah wajahnya di mata kita. Makanan paling enak. Berapa lama kita bisa makan? Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, akan selesai. Semuanya terputus. Tapi berbeda dengan yang namanya kebahagiaan. Di Al-Quran Allah mengatakan kebahagiaan itu apa? Sebuah kenikmatan yang kita rasakan itu tidak terputus. Mengalir terus-menerus. Seperti itu. Maka sesungguhnya kalau kita meletakkan hati kita pada dunia, kita tidak pernah bisa menemukan kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan itu hanya bisa didapatkan kalau apa? Kita menemukan jawaban. Apa jawaban itu? Bagaimana kita menemukan Allah dalam diri kita? Kita menemukan Allah di hati kita. Bagaimana iman itu membekas di diri kita. Seperti itu. Makanya untuk kita bisa bahagia itu perlu kita ubah apa? Cara kita memandang dunia. Kalau kita masih menggunakan kacamata dunia, kita tidak menemukan kebahagiaan. Tapi gantilah dengan kacamata langit. Apa itu kacamata langit? Bagaimana kita memandang itu sebagaimana Allah memandang. Kalau Allah menganggap itu baik, kita pun menganggap itu baik. Kalau menganggap itu buruk, kita juga menganggap itu buruk. Seperti itu. Misalnya para perempuannya misalnya yang pakai kerudung hari ini. Walaupun semua di dunia misalnya menolak kerudung. Semua orang anti kerudung. Selama Allah ridha terhadap itu cukup bagi kita. Kita akan tetap berkerudung. Meskipun semua manusia di dunia itu tidak ada yang berkerudung. Bahkan kalau tidak ada satu pun yang berkerudung, maka apa? Kita lah yang berkerudung satu-satunya. Karena pandangan kita terhadap dunia itu sebagaimana pandangan Allah. Maka jadikan kacamata Allah itu sebagai kacamata kita. Jadikan Allah itu sebagai ukuran kita. Jadikan Allah itu sebagai payung hukum kita. Oleh karena itu tidak ada keberuntungan yang paling besar dalam hidup kita kecuali apa? Pada saat kita tuh menyandarkan diri kita hanya pada Allah. Pada saat kita tuh menggantungkan diri kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu siapapun yang menjadikan Allah sebagai segala-galanya, Allah di depan dia, Allah kacamata dia, maka sesungguhnya masa depan dia tidak perlu dikhawatirkan. Masa depan dia selesai, sukses. Seperti itu. Asal apa? Kita mampu menjadikan Allah sebagai segala-galanya. Kalau Allah sudah segala-galanya, maka apa? Ketaatan pada Allah itu seperti jantung dalam diri kita. Yang namanya jantung, kalau lepas sampai terjadi, mati. Sama yang namanya ketaatan, kalau kita tuh sekali saja bermaksiat, itu sama seperti kita tuh mengeluarkan jantung dalam diri kita. Maka ketaatan pada Allah itu harga mati buat kita. Sekali saja kita maksiat, berarti kita mati. Selesai. Itulah komitmen hidup kita. Jadilah hamba yang totalitas dalam mentaati Allah. Maka engkau pasti akan menemukan kebahagiaan. Titik. Cakep, luar biasa. Itu materi juga ya? Bukan jawaban. Jawaban satu. Tapi jawabannya banyak. Jawabannya. Sekalian mengcover pertanyaan yang lain. Mengcover pertanyaan. Oke. Ini masih ada lagi nih. Tadi pertanyaan mana ya? Coba ya, cek dulu ya. Nah ini apa nih? Assalamualaikum, mau tanya bang, kenapa diberi nama teman surga? Oh itu mah. Langsung sampai yang jawab, langsung sampai yang jawab. Biar sama-sama kita kumpul di surga ya. Oke, mantap, cakep. Insya Allah ya. Ya itu moto kami juga gitu, Ustaz. Ini katanya Ustadz paling kedua ngomongnya cepat banget gitu.
Ustadz, bagaimana caranya menanggapi ocehan orang lain tentang kita? Gimana, Ustadz? Oke. Nah, sama. Jadi yang namanya jawaban kakak tadi kan sebenarnya itu bisa menjadi pondasi dalam hidup kita. Yang namanya pondasi itu berarti dia bisa menyelesaikan termasuk masalah-masalah kita yang lainnya. Nah, termasuk seperti pertanyaan yang terakhir tadi. Kalau sudah kita menjadikan Allah di hati kita, berarti apa? Ya pandangan kita cukup. Sebagaimana Allah memandang. Ketika ada orang menyambati kita misalnya, ada orang menghina kita, ada orang memfitnah kita, maka mudah kita tinggal berpikir, kalau dia menyambati kita, misalnya monyet jelek, hidup pulang. Misalnya seperti itu. Nah, ketika dia menyambati kita, memfitnah kita, maka kita berpikir, kalau orang menyambati kita, kira-kira yang berpahala siapa? Kita. Yang berdosa siapa? Dia. Kemudian pahala dia bisa untuk kita malah. Nah, kalau seperti itu, maka yang layak bersedih siapa? Kita atau dia? Dia. Yang layak dikasihani siapa? Kita atau dia? Dia. Kalau sudah dia, maka cukup bagi kita. Selama Allah itu sudah. Sesungguhnya lah, hati itu begitu mudah terpengaruh. Tinggal kita memilih siapa yang boleh mempengaruhi hati kita. Dalam hidup ini kita tuh pasti terpengaruh oleh apapun. Tidak ada hidup ini yang dia mengatakan dia tidak bisa terpengaruh oleh apapun. Tidak. Kita tuh pasti terpengaruh oleh apapun. Tinggal kita memilih siapa yang boleh mempengaruhi naskah hidup kita. Seperti itu. Nah, kalau kita memilih Allah yang boleh mempengaruhi naskah hidup kita, berarti kita telah berhasil memimpin diri kita. Tapi sebaliknya, kalau orang di luar kita, itu dengan mudahnya bisa mempengaruhi hati kita. Berarti memimpin kita apa? Misalnya teman kita nyambat monyet. Tiba-tiba hati kita marah. Hati kita menjadi seperti terbakar-bakar. Kalian harus memegang kuncinya. Seperti itu. Jangan biarkan orang di luar kita tuh bisa mengendalikan kita. Kalau kita membiarkan di luar kita bisa mengendalikan kita, berarti apa? Kita akan menjadi produk lingkungan. Kalau sudah jadi produk lingkungan, kita paham aja bahwa lingkungan hari ini kebanyakan tuh negatif. Kalau lingkungan kita hitam, tiba-tiba kita menjadi hitam. Kalau lingkungan kita tuh banyak yang berbelok, kita pun ikut berbelok. Harusnya jangan jadi pribadi seperti itu. Jadilah pribadi muslim yang sesungguhnya. Dia tetap bisa putih, meskipun kebanyakan orang memilih hitam. Dia tetap bisa lurus meskipun kebanyakan orang memilih untuk berbelok. Dia akan menjadi lentera yang senantiasa menyinari yang ada di sekitarnya. Itu adalah prinsip dia. Sehingga dia akan mengukur segalanya itu dengan apa? Bagaimana Allah memandangnya. Dia akan mengukurnya itu dengan apa? Dengan hukum yang Allah turunkan untuk hidupnya. Maka kalau sudah seperti itu, hidup kita tuh tenang. Kita tuh akan menjadi hamba yang paling kuat. Dan hati kita tuh tidak akan bisa ada yang mengalahkannya. Sebagaimana Rasul pernah menasihati seorang anak. Apa nasihat Rasul? Ini untuk anak yang belum balik. Bayangkan untuk anak yang belum balik, masih bocah, Rasul beri nasihat yang luar biasa. Apa nasihat Rasul? Rasul mengatakan pada anak tadi, wahai anakku, bahwa sesungguhnya seandainya semua manusia itu bersatu untuk menyakiti dirimu, maka sesungguhnya mereka tidak akan pernah bisa menyakitimu, kecuali sakit itu telah Allah takdirkan untukmu. Dan sebaliknya, kalau semua manusia itu berusaha bersatu untuk memberikan manfaat pada hidupmu, maka demi Allah, mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat untukmu, kecuali manfaat itu telah Allah takdirkan untukmu. Berarti apa? Tidak ada yang bisa mempengaruhi kita kecuali Allah. Seperti itu. Maka cukup Allah bagi kita. Seperti itu. Tidak ada kepentingan kita dengan yang lain. Demikian dari kakak. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa nih pertanyaannya. Ini sebenarnya banyak ini. Cuma berhubung waktu kita ini cuma ya 1 jam ya. Karena kalau terlalu malam kita nanti jadi begadang. Nanti subuhnya kesiangan. Ada yang nangis juga kuotanya habis. Oh, ada yang nangis kuotanya habis nanti. Ya, paling mungkin dari Kak Budi Permana ini mau menyampaikan pesan untuk teman-teman yang masih stay di rumah ya, di rumah aja tapi tetap produktif ya, kepada teman-teman semua. Silakan Kak Budi Permana. Berarti ini pesan terakhir ya, Sat? Pesan terakhir, tapi jangan terakhir banget ini. Oke, silakan. Yang pertama sebenarnya kita tuh perlu merenung dalam hidup kita. Apa yang perlu kita renungkan, bahwa Allah itu sudah memberikan segalanya pada kita. Pada kita itu selama ini belum pernah memberikan apapun untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat kita terkadang belang kambingan, ada yang tidak berbelang. Kalaupun dia sholat kita khusyuk atau tidak. Seperti itu. Padahal Allah sudah memberikan segalanya untuk kita. Makanya kalau kita bertanya-tanya, coba lihat antara nikmat yang Allah berikan dengan ketaatan yang kita lakukan. Bahwa sesungguhnya tidak pernah bisa dibandingkan. Nah, kita yang hari ini seperti ini saja, yang sering maksiat, sering lalai, sering kurang, Allah sudah memberikan segala-galanya pada diri kita.
orang tua yang baik, lingkungan yang nyaman, kehidupan yang berkah, teman-teman yang soleh. Allah sudah memberikan itu semua. Padahal kita belum pernah memberikan apapun untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi pertanyaan kakak, bagaimana kalau hari ini kita memberikan segala-galanya pada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah pasti memberikan segala-galanya pada kita semua. Oleh karena itu, totalitaslah, karena sesungguhnya inilah kesempatan kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kakak tutup dengan sebuah pantun terakhir. Buah jambu, buah kedondong, di rumah aja tetap produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. akhir dongnya itu mana itu? Oke, ini luar biasa ini malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat inspirasi yang luar biasa ini untuk kehidupan kita ke depan nanti. Mudah-mudahan kita nggak salah langkah, nggak salah arah, dan kita tetap semangat walaupun di rumah, tapi tetap produktif ya. Kita terus nanti setiap malam insya Allah teman surga akan terus sharing-sharing di live Instagramnya. Nanti teman-teman boleh share ya, insya Allah nanti kita akan posting di feed ya, dan juga nanti di Instastory seperti itu. Baik, karena waktu kita yang terbatas ini, kita harus mengakhiri acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan. Terima kasih kepada Kak Budi Permana. Ini boleh juga nih, silakan yang mau nanya yang belum kejawab tadi boleh direct message ya ke Kak Budi ya. Ke Pemuda Bismillah ya, ke Pemuda Bismillah, atau juga boleh ke DM ke teman surga ya, seperti itu. Baik, kita ketemu lagi besok, insya Allah kita akan posting pengumumannya di feed teman surga. Sampai jumpa kembali teman surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main bareng ngaji bareng, ke surga pun bareng. Main bareng ngaji bareng, ke surga pun bareng.